Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handra Paling Berbagi Cerita. Ini kemarin saya melihat sekumpulan domba di lapangan rumput Desa Karangrejo. Hal yang menarik adalah para nabi itu punya pengalaman sebagai penggembala domba, dan kita sering mendengar ada tokoh-tokoh agama yang berbicara tentang domba yang tersesat. Lalu ada juga pepatah yang menyatakan musang berbulu domba. Jadi musang ini adalah pemakan ayam, tapi kalau dia berbulu domba atau serigala berbulu domba atau sejenisnya lah, pemangsa predator ini, tapi kalau berbulu domba dia menampilkan diri bukan sebagai predator, bukan pemangsa, tapi pemakan tanaman. Nah, terus dalam perkembangannya nggak kebetulan bahwa bulu domba ini menjadi pakaian wol. Nah, orang-orang yang berpakaian wol ini banyak dari tokoh-tokoh agama dunia yang berstatus elit dan sebagai kapitalis. Jadi berbeda dengan para nabi dulu, bukan sebagai kapitalis tapi sebagai orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena hartanya habis untuk sedekah, infak, atau berbagi dengan umat-umat yang kurang beruntung. Sementara tokoh-tokoh agama yang ada ini banyak yang berpakaian kapitalis. Nah, di kitab petunjuk dinyatakan sebaik-baiknya pakaian adalah takwa. Takwa ini disiplin diri sesuai dengan petunjuk kitab. Dengan ikro ini adalah petunjuk dari Rob bil alamin, pemilik dan manusia, pencipta manusia dari segumpal darah, yang dekat dengan ciptaannya, yang mengajari ciptaannya dengan perantaraan tulisan, yang mengajari ciptaannya apa yang dia tidak tahu. Nah, ciptaan yang bisa memahami petunjuk kitab itu, Iqra, adalah manusia. Terus sebagai khalifah yang pertama menerima amanat adalah Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Lalu ketika Nabi ditutup, disusunlah oleh 4 khalifah yang menjadi sahabat terdekat dari Nabi terakhir Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, itulah kitab yang disusun berdasarkan petunjuk selama mereka hidup dengan Nabi terakhir Muhammad SAW. Kitab itu sampai sekarang terjaga karena memang dinyatakan dijaga oleh pencipta langit dan bumi dari orang-orang yang tidak jujur, senang berbuat dosa. Itu tidak bisa merusak kitab itu, dan sudah dibuktikan orang-orang yang mau merusak kitab itu tidak mampu. Tapi kenapa ada 2 pusat
kota yang mengatasnamakan petunjuk dari umat Nabi penutup Muhammad SAW dihancurkan, ya disinilah manusia suka menyimpangkan petunjuk dengan menulis kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain inilah yang menyesatkan sehingga manusia tidak bisa memahami kitab inti yang diterima para nabi sebagai jejak para nabi. Dan proses pengkultusan Nabi terakhir Muhammad SAW terjadi seperti halnya pengkultusan nabi-nabi sebelumnya oleh umatnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali untuk berbuat jujur, bisa Iqra, bisa Furqan, dan bisa mendapat hikmah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian kita diberi kekuatan yang menolong, Rabbi adil liman khala sidiki wa muraja sidiki wa jalala sultana nasira. Salamun kolami Rabbi Rahim, salam dari menara langit, Muhammad Rasul berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.